Jadi kalau kita bicara hijab, kita bicara selembar kain di atas kepala yang sering juga kita kenal dengan jilbab, ya kan, kerudung kalau waktu dulu ya. Nah, ataupun juga hal-hal lain, selendang dan sebagainya gitu ya. Nah, sebelum kita bincang tentang wajib atau tidak wajibnya, perlu kita pahami ya bahwa cara berpakaian seseorang itu sangat dipengaruhi oleh situasi geografis dan juga dipengaruhi oleh status kelas. Coba kita lihat itu Ratu Inggris dan pakaiannya Raden Kartini itu kebanyakan adalah pakaian-pakaian yang tertutup. Bahkan kalau Ratu Inggris itu pakai topi yang rantang-rantang itu ya, lalu pakai kaos tangan gitu, kaos kakinya juga tinggi. Jadi seolah-olah ya itu tertutup semuanya. Sama kebayanya Kartini itu juga modelnya yang tertutup sampai atas. Artinya secara antropologis pakaian itu semakin kelas sosialnya semakin tinggi, dia semakin tertutup. Sebaliknya pada kelompok-kelompok yang dia itu kelas sosialnya rendah, mereka tidak harus kemudian menutup tubuhnya secara penuh. Misalnya kalau kita lihat namanya kebaya ya di Jogja ya, itu ada dua macam ya. Satu kebaya ala Kartini dan satu adalah kebaya ala Kutu Baru. Nah, Kutu Baru itu adalah pakaian yang dulu dipakai oleh Mbok Emban ketika para Wali Songo ya, ulama-ulama yang menyebarkan agama di Jawa ini, lalu para Mbok Emban itu dikasih selendang. Lalu terjadilah kayak semacam jadinya Kutu Baru itu gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi antropologi berpakaian. Kalau dari sisi geografisnya, coba kita lihat lukisan-lukisan yang mencerminkan tentang agama-agama Samawi, agama-agama Timur Tengah. Hampir semua cara berpakaiannya itu loose, longgar. Dan itu coba kita lihat tuh, hampir tidak ada bedanya sebenarnya antara pakaian yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan kalau itu di gurun pasir sana. Surban laki-laki itu kan hampir sama, itu segi 4 juga kan, yang karena dijadikan segitiga lalu diikat-ikat itu sama. Bedanya dicemiti atau tidak kan begitu sebenarnya. Kenapa itu hampir sama? Karena sebenarnya itu ada untuk keamanan geografis. Jadi ketika ada gurun pasir ya, maka kain yang ada di atas kepala itu langsung bisa dibuka untuk menutup dirinya seret gitu ya, untuk kemudian menjaga keamanan dari badai pasir itu. Maka dalam hal ini pakaian juga ada persinggungannya dengan geografis. Tapi ada loh pakaian itu yang bersinggungan dengan politik, identitas politik. Contoh yang paling dapat kita rasakan adalah di Iran. Bagaimana kerajaan atau pemerintahan di Iran ya, ketika sebelum pemerintahan Ayatullah Khomeini misalnya, itu ya pakaian tidak kemudian harus wajib ditutup gitu. Ya, saya pernah ke museumnya Reza ya, pimpinan sebelum pimpinan Ayatullah Khomeini misalnya gitu. Itu ya biasa cara berpakaian seperti teman-teman kita yang ada di tradisi-tradisi terbuka gitu ya. Gitu. Lalu berubahlah ketika Ayatullah Khomeini, maka disebutlah dengan revolusi Iran ya, itu langsung tertutup semuanya gitu. Jadi seolah-olah perebutan tubuh perempuan ya oleh politik tertentu itu bisa kita lihat ya di dalam sejarah ini gitu. Atau karena begini ya, simbol sebagai kesolehan ya. Misalnya ada orang-orang yang kena tindak pidana korupsi, ketika dia sudah ketangkep langsung tiba-tiba ada pakai satu lembar kain di atas kepala. Atau misalnya ketika dia mau pilkada gitu ya, awalnya sih nggak ada jilbab gitu ya, tapi karena mau jago di dalam pilkada, lalu tiba-tiba kemudian fotonya ada selembar kain di atas kepala gitu ya. Jadi sebenarnya menarik sih kalau kita bicara tentang jilbab, hijab itu tidak hanya persoalan fikih wajib atau tidak wajib ya, tapi bersinggungan dengan isu sejarah, isu antropologi, isu geografis, dan juga isu politik. Nah, sekarang nih, wajib enggak sih gitu loh, ya kan? Nah, wajib enggak itu pun juga secara fikih, ya beragam pendapatnya. Memang kebanyakan mayoritas umat Islam, utamanya setelah revolusi Iran, ya, itu mengatakan itu wajib. Ya, dengan model cara menggunakannya yang beragam antara satu dengan yang lain. Tetapi juga masih banyak yang menginterpretasikan bahwa itu nggak wajib. Yang penting adalah bagaimana berpakaian yang sopan dan bisa dikenali
kan gitu. Nah, karena itu penting sih, karena ada keragaman penafsiran tentang berpakaian ini, penting untuk saling menghargai aja. Teman-teman yang menganggap jilbab itu meyakini itu wajib, nggak usahlah kemudian memasukkan kawan-kawan kita yang punya penafsiran tidak wajib masuk neraka misalnya. Demikian juga tuh, ya kan? Yang teman-teman meyakini jilbab itu nggak wajib, nggak usah juga bully kepada teman-teman yang pakai jilbab dengan kata-kata itu misalnya tidak mempunyai kebebasan, hidup dengan penuh penindasan gitu ya, yang kemudian sok alim, dan ya udahlah nggak usah lah bully-bully itu juga dilakukan gitu. Yang penting bagaimana sih, kalau saya sih kadang-kadang standar syariat itu ya yang nyaman, sehat ya, dan juga sesuai dengan empan papannya. Jadi kalau kita pakaian di tempat renang ya begitu cara berpakaiannya di tempat renang misalnya. Cara berpakaian di kantor, di rumah ya beda ya. Sehingga kita dituntut untuk mempunyai kecerdasan di dalam memilih kita cara berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kembali lagi, apakah jilbab itu wajib? Ya akan banyak penafsiran. Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang penting adalah kita saling menghargai ya pendapat-pendapat yang ada itu, tidak usah menganggap diri kita paling benar. Apalagi nih ya, tolong dong guru-guru agama yang di sekolah negeri nggak usah menggunakan standar berpakaian mayoritas penafsiran kebanyakan ya tentang jilbab wajib itu dijadikan sebagai standar nilai agama ya, karena kalau di sekolah negeri bapak ibu guru itu adalah perwakilan negara. Nah, negara itu wajib menghormati, melindungi keragaman pendapat, termasuk keragaman pendapat di dalam berjilbab. Saya pikir itu. Terima kasih.